Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa buat jaga kesehatan terus ya. Oh iya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah subscribe. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe, please subscribe dulu supaya aku lebih semangat bikin kontennya dan cerita-cerita sama teman-teman semuanya. Setiap negara pasti memiliki cerita mistisnya tersendiri, dan juga setiap negara itu pasti memiliki cerita horor ataupun punya makhluk halus dan hantu-hantunya tersendiri juga, tak terkecuali di Indonesia. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu kan hantu-hantu yang populer tuh kayak kuntilanak, pocong, tuyul, genderuwo. Karena kan memang hantu-hantu ini tuh nggak asing gitu kan di telinga kita, apalagi banyak banget dijadikan film gitu sekarang. Nah, tapi ternyata ada loh hantu-hantu lokal yang cukup melegenda di Indonesia, kan tapi memang tidak sepopuler kuntilanak, genderuwo, tuyul, dan lain-lain. Tapi meskipun hantu-hantu ini tuh tidak begitu populer seperti kuntilanak, tuyul, pocong, dan genderuwo, akan tetapi hantu-hantu itu tidak kalah menyeramkan guys. So, kira-kira hantu-hantu itu kayak gimana ya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Ini dia kompilasi hantu yang melegendaris di Indonesia yang jarang diketahui. Yang pertama kita bakal bahas tentang sebuah sosok makhluk halus yang datang dari Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sosok hantu ataupun sosok makhluk halus ini biasanya dikenal oleh orang-orang Gresik di sana dengan nama orang pote. Nah, jadi hantu orang pote ini tuh biasanya berwujud seperti mayat manusia dengan kulit yang sangat putih, pucat, dan diam. Nah, asal-usul dari hantu orang pote ini, konon katanya saat itu pada zaman dulu ada seorang penjajah yang tewas di Pulau Bawean akibat penyiksaan oleh orang-orang lokal. Jadi arwahnya ini bergentayangan dan menyerupai orang pote dengan hawa-hawa dendam ataupun kebencian yang begitu besar terhadap orang-orang di Pulau Bawean. Makanya kenapa konon hantu orang pote ini tuh sangat dihindari oleh orang-orang di sana. Karena konon katanya hantu ini tuh bisa mendatangkan kesialan dan musibah. Dan yang terkena musibah ataupun bencana akibat hantu orang pote ini tidak hanya orang-orang yang melihatnya saja, akan tetapi orang-orang di sekitarnya juga. Nah, konon katanya musibah yang didatangkan oleh hantu orang pote ini tuh seperti tiba-tiba meninggal, tiba-tiba sakit, tiba-tiba terkena musibah, tiba-tiba ada masalah. Kalau misalkan ada orang sana yang terkena hal-hal ini, biasanya dipercaya bahwa ini adalah gangguan dari hantu orang pote. Dan untuk menghindari gangguan dari hantu orang pote ini, biasanya masyarakat di sana mengadakan ritual atau menutup rumah mereka ketika waktu malam sudah tiba. Next, yang kedua, kita akan membahas tentang sebuah sosok makhluk halus yang bernama Jerangkong. Sosok Jerangkong ini konon katanya berasal dari tanah Jawa. Dan wujud dari hantu Jerangkong ini seperti tulang tengkorak manusia yang utuh dan berjalan. Konon katanya asal-usul dari adanya hantu Jerangkong ini dulu ada orang yang tewas karena mencuri telur ayam. Makanya kenapa sekarang hantu Jerangkong ini tuh dikenal dengan hantu yang suka banget sama telur ayam. Dan dia biasanya menampakkan diri di daerah yang sepi dekat kandang ayam. Dan konon katanya kehadiran dari hantu Jerangkong ini biasanya ditandai dengan adanya suara gemeletuk tulang yang berjalan dan biasanya akan mengeluarkan asap. Next, kita beralih ke tanah Maluku dan Papua. Jadi konon katanya di sana ada sebuah sosok hantu ataupun sosok makhluk halus yang bernama Suwanggi. Berdasarkan cerita dari orang-orang sekitar, konon katanya hantu Suwanggi ini merupakan jelmaan dari seorang penyihir ataupun dukun yang memiliki ilmu hitam yang cukup tinggi. Hantu Suwanggi ini disebut-sebut bisa merubah dirinya menjadi sosok wanita cantik yang sering menggoda pria hidung belang. Dan ketika si pria hidung belang ini sudah tergoda oleh kecantikan yang dimiliki oleh hantu Suwanggi ini, maka hantu Suwanggi ini akan menyerangnya dan akan memakan alat vital yang dimiliki oleh pria hidung belang tersebut. Ketika hantu Suwanggi ini datang, dia akan muncul seperti bola api yang melintasi atas rumah korban. Next,
Oke, sekarang kita akan beralih ke Kalimantan. Jadi konon katanya di tanah Kalimantan ini dipercaya bahwa ada sebuah sosok makhluk halus yang bernama Kuyang. Konon katanya, hantu Kuyang ini merupakan sosok hantu dengan wujud kepala dengan organ tubuh manusia yang terbang tanpa kulit dan tanpa tubuh. Dia sebenarnya merupakan seorang dukun wanita yang memiliki keinginan untuk hidup abadi. Nah, supaya keinginannya ini bisa terwujud untuk hidup abadi, maka dia melakukan perjanjian dengan iblis dan dirinya menjadi sebuah kuyang. Hantu kuyang ini biasanya terbang untuk mencari mangsa, dan mangsanya ini adalah darah bayi yang baru lahir dan darah dari ibu yang baru melahirkan. Dan konon katanya cara mengusir ataupun cara terhindar dari hantu kuyang ini yaitu dengan cara menyimpan sisir, gunting, pisau di sekitar ibu yang baru melahirkan. Yang kelima, sekarang kita akan beralih ke wilayah Sumatera Selatan. Jadi di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di Sungai Musi dan Sungai Muara II, konon katanya ada sebuah sosok hantu ataupun makhluk halus yang bernama Antu Banyu. Dan konon katanya sosok dari Antu Banyu ini berwujud seperti seorang wanita yang cantik, berambut panjang, dan memiliki berat badan yang cukup berat. Dan katanya kalau misalkan ada kapal yang ditumpangi oleh hantu Banyu ini, maka kapal tersebut akan tenggelam. Ketika kapal ini sudah tenggelam, maka orang-orang yang di dalamnya akan dimakan. Dan jika mayat dari orang-orang ini ditemukan, maka akan ditemukan bolongan di atas ubun-ubun dan di belakang punggung. Dan cerita tentang Antu Banyu di Sungai Musi dan Sungai Muara II ini merupakan sebuah urban legend yang cukup melegenda di tanah Sumatera Selatan. Next. Oke guys, jadi sekarang kita akan beralih ke tanah Jawa. Jadi konon di tanah Jawa ini ada sebuah sosok hantu ataupun makhluk halus yang bernama Gludung Plecek. Konon katanya wujud dari sosok hantu Gludung Plecek ini merupakan potongan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Hantu ini suka mengitari jalanan dan sering melototi ataupun menakut-nakuti siapapun yang melihat dirinya. Dan kalau pada malam hari kalian mendengar ada buah yang jatuh dari pohonnya, jangan didatangi. Karena bisa jadi itu bukanlah buah yang jatuh dari pohon, akan tetapi kepala dari hantu Gludung Plecek ini. Kalau misalkan kalian datangi dan kalian ketemu sama hantu Gludung Plecek ini, kalian akan diikuti, akan dikejar hingga kalian terjatuh dan tewas. Nah, itu dia guys, hantu-hantu legendaris yang ada di Indonesia. Meskipun memang tidak sepopuler hantu kuntilanak, pocong, tuyul, ataupun genderuwo, akan tetapi hantu-hantu ini tidak kalah menyeramkan. Aku juga baru tahu sih sebenarnya ada nama-nama hantu ini, karena kan memang yang populer tuh ya cukup kayak kuntilanak, tuyul, pocong, dan kayak gitu-gitu aja kan. Nah, gimana nih menurut kalian? Kalian percaya gak sama hantu-hantu yang aku jelasin tadi? Kalau aku pribadi sih sebenarnya belum terlalu percaya, karena aku belum pernah dengar ada orang yang menceritakan kisah nyata tentang hantu-hantu yang aku jelasin tadi. Tapi meskipun aku belum terlalu percaya dengan hantu-hantu yang aku jelasin tadi, akan tetapi aku selalu percaya kalau misalkan daerah-daerah yang ada di Indonesia memiliki kepercayaan dan ceritanya masing-masing, dan aku menghargai itu. Nah, kalau di daerah kalian kira-kira ada gak sih kayak hantu yang legendaris gitu? Kalau ada, tolong komen di bawah ya. Oke guys, jadi sekian cerita aku tentang hantu-hantu legendaris yang ada di Indonesia. Meskipun memang tidak sepopuler kuntilanak, pocong, tuyul, dan genderuwo dan teman-temannya, akan tetapi hantu-hantu ini tuh cukup dipercaya di daerahnya masing-masing. Dan buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau misalkan aku upload video-video baru. Terima kasih sudah datang ke videoku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.